Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi genetik yang terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Coba perhatikan, ada sebuah foto keluarga di bawah ini. Apakah ada persamaan dari setiap anggota keluarga tersebut? Coba sebutkan. Jika dilihat, ada beberapa persamaan dari orang tua dengan anak-anaknya pada foto keluarga tersebut. Misalnya persamaan tentang raut wajah atau bentuk muka ataupun warna kulit. Persamaan itu dapat juga bukan hanya dari ciri fisik, bisa juga dari sifat. Misalnya suka musik atau mungkin suka dengan memasak atau dengan yang lainnya. Apa yang menyebabkan seorang anak ada kemiripan dengan orang tuanya? Ada 3 komponen yang berperan dalam pewarisan sifat, yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kita akan bahas satu per satu. Kromosom terdapat di dalam inti sel, berupa benda halus yang mampu menyerap warna. Kromosom memiliki ukuran yang bervariasi dengan panjang antara 0,2 sampai 59 mikrometer. Setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Sedangkan sel kelamin jumlah kromosomnya adalah setengahnya dari jumlah kromosom pada sel tubuh. Berikut adalah daftar jumlah kromosom pada beberapa makhluk hidup. Dapat dilihat bahwa setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda dan tidak bisa disimpulkan bahwa semakin besar ukuran makhluk hidup, jumlah kromosomnya semakin besar. Ataupun misalkan ukuran makhluk hidupnya lebih kecil, jumlah kromosomnya lebih sedikit. Itu harus melalui penelitian berapa jumlah kromosomnya. Tidak ada aturannya yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran makhluk hidup, jumlah kromosomnya semakin besar. Tapi jika dilihat dari segi kekerabatan, makhluk hidup yang berkerabat akan memiliki jumlah kromosom yang sama atau mendekati sama. Misalnya kita lihat kuda dengan sapi. Kuda dengan sapi memiliki jumlah kromosom yang mendekati sama, yaitu 64 dan 60. Ada beberapa tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama ada telosentrik, jika sentromernya berada di ujung lengan. Pada tipe ini, kromosom hanya memiliki satu buah lengan. Kemudian ada tipe akrosentrik, kromosomnya berada mendekati ujung. Kemudian yang ketiga ada tipe submetasentris, sentromernya berada di mendekati tengah-tengah lengan kromosom. Yang terakhir adalah kromosom tipe metasentris, di mana sentromer berada di tengah-tengah lengan kromosom. Dari 4 jenis atau tipe kromosom tersebut, manusia hanya memiliki 3 tipe kromosom, yaitu metasentris, submetasentris, dan akrosentris. Jika kita mengambil sebuah kromosom dari sebuah sel, misalnya manusia memiliki 46 kromosom, lalu kromosomnya akan kita pasang-pasangkan menurut ukuran dan bentuknya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap makhluk hidup itu menerima kromosom satu dari ibunya, satu dari bapaknya, atau setengah dari ibunya, setengah dari bapaknya, yaitu 23 dari ibunya dan 23 dari bapaknya. Kemudian kromosom kita pasang-pasangkan. Ternyata ada kromosom yang disebut dengan gonosom, yaitu pasangan kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22. Kromosom ini adalah mengandung kromosom tentang sifat-sifat tubuh. Kemudian ada kromosom terakhir yang disebut dengan autosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jika kromosom pada nomor 23 ukurannya berbeda, berarti dia adalah kromosomnya X dan Y. Berarti kromosom ini berasal dari seorang pria.
Jika kromosom autosom ukurannya sama, berarti dia kromosomnya XX, berarti kromosom tersebut berasal dari seorang wanita. Kemudian di manakah letak gen? Gen terletak di dalam sebuah kromosom. Jadi gen itu menduduki lokus dalam sebuah kromosom. Gen biasanya memiliki alel atau pasangan. Misalkan seperti yang terlihat, gen A besar itu alelnya adalah A kecil. Kromosom memiliki gen yang sama itu adalah disebut kromosom homolog. Sebuah kromosom dapat memiliki banyak gen. Seperti terlihat di gambar, ini kromosom memiliki 5 buah gen. Gen-gen tersebut mengatur sifat-sifat tertentu. Misalkan yang berwarna merah mungkin untuk gen warna mata, misalkan untuk yang coklat gen untuk warna rambut, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah DNA. DNA adalah bagian dari kromosom yang terdiri dari 3 partikel. Yang pertama adalah gugus fosfat yang dilambangkan dengan lingkaran, kemudian ada gugus gula yang dilambangkan dengan segi 5. Ini menandakan bahwa DNA memiliki gugus gula pentosa atau C5, dan terakhir DNA terdiri dari struktur basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA ada 2 macam, yaitu purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan guanin. Kemudian keempat jenis macam basa nitrogen ini akan melakukan ikatan dengan pola tertentu, yaitu A selalu berikatan dengan T selalu berikatan dengan A, sedangkan S selalu berikatan dengan G, sedangkan G selalu berikatan dengan S. DNA memiliki struktur atau rantai yang double helix, jadi seperti tangga yang terpilin. Berbeda dengan RNA, kalau RNA memiliki rantai tunggal. Kemudian basa nitrogennya terdiri dari basa purin, adenin, dan guanin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan urasil. Demikian pembahasan kita kali ini tentang materi genetik yang meliputi kromosom, gen, DNA, dan RNA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.